Ah, Oke, pakai chat dulu guys ya, bentar. Oke guys, balik lagi sama gua Harai. Di video kali ini gua akan bikin konten reaction TikTok kembali guys ya, dengan durasi yang panjang lagi nih guys. Aduh, sudah lama ya tidak upload lagi. Ya ini gua mencoba untuk lebih aktif lagi guys untuk bikin videonya ya. Seperti itu untuk durasi yang panjang. Baik, sebelum gue masuk ke videonya, jangan lupa guys bantu dan support channel gua. Kalau di YouTube itu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Nah kalau di TikTok jangan lupa follow ya guys ya akun gua. Seperti itu. Oke, tanpa basa-basi lagi, enjoy nontonnya. Baik itu nonton dari pagi, siang, sore, atau malam. Enjoy ya guys ya. Kita langsung masuk aja ke video pertama. Let's go. Kenapa ini? Coba ya, gua cek dulu guys. Punya MBG cerdas banget loh. Kenapa tuh dek? Ini paker. Gendeng. Ini yang punya MBG Gendeng. Aduh, tapi ya juga ya. cerdas banget loh. Di sini dipagerin nih gengs ya, dipagerin. Ini paker. Nah, sebelah sininya nggak dipagerin guys. Aduh, lucu ya. Aduh, kita baca komentar dulu ya. Itu rumput dijaga Hellcurt. Dijaga Hellcurt anjir yang tahu-tahu aja ya biasanya guys ya Hellcurt itu apa ya. Oke, next. Soundman kamar adonan. Di balik kerennya suara Mas Ade. Di balik kerennya suara Mas Ade, suara Sisil. Ada tukang sound di sini. Oke, ada kenapa tukang tuh? sound di sini anjing. Iya, itu kalau nggak salah gue sempet juga lihat ya. Jadi itu kalau nggak salah nih, sebalik lagi kalau nggak salah. Jadi Mas Ade dengan Kak Sisil ini bermain tuh ke rumahnya Mas Lucky gitu kan, Lucky Adnan. Nah mereka itu bikin konten lah, mungkin nyanyi gitulah. Nah di sini yang tes sound segala macam setting ini Mas Lucky Adnan ini. Lucu ya? Kerennya suara Mas Mukanya lucu ya tuh. Ade, suara Sisil. Ada tukang sound di sini. Ada tukang sound di sini anjing. Mukanya fokus banget gengs ya. Emang sih ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang idaman sih guys. Gue seneng banget sih ngeliat ya. Ya semoga aja bisa sampai di titik itu ya guys ya nanti, amin. Next. Oke. Ini kita ditampar dengan fakta guys ya. Bahwasanya EVOS ditumbangkan oleh BTR dengan skor 3-1 ya. Oke. Ya dibalik itu semua kita tetap harus melihat ya, memang itu faktanya adalah RRQ lagi. EVOS. Nah, EVOS itu ditumbangkan oleh BTR di playoff dengan skor 3-1, dan memang kalau misalkan lihat dari permainan di playoff itu memang ya EVOS itu tidak memberikan permainan terbaik yang dia punya, yaitu pertama dari segi draft di game kedua dia pick Saber, gue nggak ngerti lagi fungsi Saber apa di situ. Ya walaupun dibalik itu semua ya masih banyak sih menurut gue hero yang lebih bagus ya di game kedua, dan tuh kalah field game 1, game kedua kalah ya. Ya begitulah hasilnya ya. Ente lah untuk fans EVOS fans ya, kayak gue nih ente pokoknya. Kita dukung aja terus apa yang terbaik buat EVOS ya kan. Kita sebagai EVOS fans pasti akan ya tetap support lah, seperti itu ya. Oke, ini dia Bang Kumis. Kenapa Bang Kumis? Kenapa Bang? Tai lah. Oke. Gua Kumis mewakili diri sendiri ingin minta maaf ya buat EVOS fans dimanapun kalian berada ya. Oke. Karena perkara gua ganti skin hari ini, King EVOS dari ketiban sial anjing malah kalah bos.
Tapi sebenarnya jangan terlalu nyalain gua, bos ya. Itu Erlan ampas banget anjing, 4 game gak ada gendong-gendongnya. Setuju. Masa 4 game poin eliminasinya cuma 4? Udah season 17 kenapa mainnya masih kayak season 15, cu? Mana itu Luke Pakitonya udah kayak King Chima lagi anjing. Ini Uchiha Luka, bos. Ini mode EVOS PH-nya mana King EVOS? Ini EVOS PH, PH-nya ini peler kan anjing, peler. Katanya EVOS PH di combo sama EVOS mode season ganjil, di combo sama EVOS mode playoff. Udah combo 3 meta, kenapa cuma bisa dapat 1 poin? Ya ente aja buat King EVOS pulang hari pertama, dan buat BTR congrats ya, besok ketemu Onyx di pukul 6. Jadi Dewa Liquid lagi, Liquid Geek di jam 1, terus nanti di jam 6 Onyx BTR ya. Kalau BTR mungkin kesempatannya bagus melawan Onyx ya. BTW selamat ya, jumlah poin eliminasi King EVOS ada 34, selamat buat yang menang, cek DM. Dan besok buat Onyx BTR kita kasih WDP buat yang bisa nebak. Oke, ya. Ya baik lagi tadi ya, yang seperti gue bilang ya kan, bahwasanya ya ente lah buat EVOS lah ya kan, tidak bisa memberikan game terbaik menurut gue di playoff ini, ya mau gimana gitu guys. Ya intinya kita percayakan aja ya pada EVOS, kita sebagai fansnya itu pasti berharap EVOS akan comeback stronger ya, akan jauh lebih baik lagi di season depan ya. Dan gue yakin sih biasanya pasti dengan performa seperti ini pasti ada perombakan, gue yakin ya. Next, ketika bro mempunyai prioritas saat gempa, kenapa ini? Oh gempa ya. Astagfirullah, ya Allah. Ya Allah. Ya. Kalian tahu gak yang diselamatin duluan apa? Istri no, anak-anaknya no. Tapi apa? PC-nya gengs, PC-nya biar gak jatuh. PC-nya yang diselamatkan duluan ya. Apa sih bapaknya itu ya? Aduh, kita balik lagi ya, kita gak ada yang tahu gengs. Yang artinya apa? Kan mungkin dengan PC itu atau dengan alat-alat kerjanya bapak ini, ya ini bisa menghasilkan buat keluarganya gitu. Jadi yang diselamatkan adalah itu dulu ya kan. Kalau itu sampai kenapa-napa gak bisa ada penghasilan takutnya ya. Oke, next ya. Oke, apa ini? Oh ini Geek Marcel gengs. Ternyata XP si jago Marcel sempat nggak diterima RRQ. Emang iya gengs? Emang dia pernah coba trial di RRQ gengs? Nggak diterima. Gimana coba? Pengen lihat gua. Aku di trial di RRQ sempat. Cuman di RRQ tuh aku nggak lolos. Oh gitu. Oh dia pernah gengs trial di RRQ anjir. Trial tuh kaget. Karena kan kayak first time gitulah. Wah diajak nih trial MPL nih. Aku di RRQ gitu punya nama kan. Terus orang-orangnya juga jago gitu. Pas Marcel nggak terima RRQ bro? Pasti sedih banget. Itu dari dia bilang gitu kan berarti nggak keterima dong. Tiba-tiba ada tawaran lagi. Waduh. Jadi kayak semangat lagi. Siapa yang nggak nerima dia bro? Oh nggak lolos RRQ cok, gila. Si super dan Dia jago ya udah. Ya ini sih, ini target selanjutnya nih harus kita invite ini. Valid kan? Harus kita. Oke, izin berpendapat ya. Kok bisa ya RRQ ini tidak Marcel ini tidak lolos di RRQ guys? Kenapa ya guys? Padahal menurut gue performa Marcel ini di Geek Fam ini wah gila. Menurut gue mekaniknya lumayan gila banget, kompe banget menurut gue mainnya. Apalagi pas dia main Pakuito ya, wah gila sih itu main Pakuitonya sih serem banget ya, nggak takut gitu. Kok bisa ya player-player gini disia-siakan oleh RRQ gitu, pas trial nggak dilolosin. Jadi penasaran gue ya, ini ada apa nih dengan RRQ ya. Next ya. Contoh reaksi fans setelah match playoff. Kenapa ini? Reaksi fans setelah match playoff. Dia mau gomelin nih. Bot, lu yang bener aja lu, Bot. Emak-emak nih gengs. Hanya nonton ya. Heeh. Salah, ampun ya, Bot. Bot, asem lu, Bot. Asem lu, Bot. Awas lu ya. Gua panggilin anak gua, lu, Bot. Ini emaknya siapa gengs? Emaknya siapa ini gengs? Ya,
Mainnya siapa, gengs? Kira-kira ada yang tahu gak nih, gengs? Ibunya siapa ini? Oke. Buat Nail sama Bigatron, Ini apa nih? good job. Kami harus Oke. kalah di match kicau-kicau sekarang. Mungkin di match kicau lain. Bet kicau-kicau. Match kicau-kicau. Oke, match kicau-kicau kali ini kita kalah ya. Itu udah penjelasan dari coachnya atau analisis ya itu ya tadi ya, si Reza itu ya. Iya, memang beberapa ada drama nih, gengs, yaitu antara jungler dari TLID dan juga jungler dari BTR, yaitu Navel dan Kelvin gitu. Kelvin apa siapa namanya? Kelvin atau siapa ya gitu. Pokoknya jungle-nya lah. Nah ini seru nih, gengs, gitu. Dia bikin drama tapi dramanya biasa-biasa aja, kayak sekali menang di taunting gitu kan, menang lagi si BTR, di taunting lagi, dibalikin lagi sama TLID, di taunting lagi gitu. Tapi seru jadinya. Tapi pas di playoff ya kan malah ditumbangin BT. Aduh, ampun ya. Derby kicau dimenangkan oleh BTR, guys. Oke. Ini match ini ya, match Geek dan juga TLID, gengs. Marcel, Geek. Gimana nih? Oh, Aran. Dikejar sama Aboy. Mati juga Arannya ya. Nah, highlightnya, guys. Ini musuh banget. Kevinnya pakai ini ya, Akai. Benziski, Blazing Duet. Wah, anjir. Ngeri banget, guys, Aran, guys. Benziski. Wah, Benziski, waduh. Aduh, Kyung udah gak santai tuh, anjir. Kevin mati. Oke. Ngeri ya. Memang Geek Fam ini ngeri banget, gengs. Gile. Kemarin sebelumnya ini kalah sama BTR, terus kalah sama siapa? Ini awalnya kalah sama Geek Fam, terus dia itu kalah sama BTR, guys. TLID, jadinya dia gugur di playoff ya. Memang sengit banget sih. Geek Fam ini juga ngeri banget, gue. Guys, kira-kira di playoff ini siapa nih, guys, menurut kalian ya yang akan datang atau menuju Paris gitu kan? Panas sih, lumayan panas ya. Next. Harga Pertamax naik dari 12.300 menjadi 16.250 rupiah, guys. Gimana nih? Nih kambing anaknya, adanya nih. Bensin larang, Mas. Bensin larang. Lah dene ki jamping-jamping kuwi. Mesinnya kalah. Mesinnya galak. Ya wis kana tunggangi meneng. Mas. Berarti ki bensinnya nganggo nginu suket. Ya wis kana. Mon du travail, c'est bien. Y'a mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Tadi kalian lihat, guys, anaknya itu dia coba mana ya? Nih. Bocil-bocilnya kabur. Y'a mieux qu'être mal, pas vrai? Buset, standing ya, ngeri. Aduh, BBM naik, gengs. Gimana nih, gengs? Kemarin sih gue dapat info katanya lagi pada demo nih, gengs. Kalau menurut kalian bagaimana, guys, untuk kenaikan BBM ini? Apakah berpengaruh sama kalian? Tulis di kolom komentar ya. Apa ini, Cok? Coba. Astagfirullahaladzim. Ibu, mohon maaf, Ibu ya. Itu kok bisa ketinggalan di helm itu gimana, Ibu? Ini ibu-ibu nih, mau pakai kerudung masalahnya nih. Dia pakai kerudung,
pakai helm tapi ini nyangkut. Ini apa ibu yang dibawa ini? Ibu tolong jelaskan. Kok bisa ya nyangkut di situ? Duh. Kaget banget ada suara dari atas. Kenapa nih gengs? Ih, anjir. Itu apaan anjing? Itu apaan gengs? Anjir ada muka anjir. Hah? Orang apa setan gengs? Tapi ini serem banget ya di atas plafonnya begini. Ada yang ngintip aja. Tuh. Astaga. Mendingan mana? Jadi atau aja. Apa nih abang ini? Mana jadi jadi lulusan Kairo atau bisnis owner aja? Mending jadi dua-duanya. Udah punya karir, punya ilmu. Abangnya keren banget. Ini bisa diplesetin gini loh. Ini gue bingung nih. Ini yang nanya bagaimana, terus abangnya bisa diplesetin kayak gitu guys. Aduh. Keren sih. Keren. Kok bisa ya? Diplesetin kayak gitu aja. Oke. Kenapa nih wadahnya? Aktif ya. Adanya aktif banget ini. Tapi nggak tahu ya gue ya. Kalau misalkan gue jujur aja nih, gue tuh suka banget main sama anak kecil. Jujur suka. Tapi kalau kondisinya lagi gini nih, yang seneng-seneng gitu. Tapi kalau udah nangis, skip. Lagi rusak. Mohon maaf. Cooler lagi ucak. Apa nih? Mohon maaf, cooler lagi ucak. Oh, lagi rusak. Ya elah, alay banget sih ucak. Alay banget. Ngapain sih di situ dari tadi bulak balik mau ambil ya? Enggak nih, aku mau wingi yoga tapi lagi ucap. Emang rusak? Iya udah nggak jadi beli. Ngapain mundar mandir lu? Enggak yang mau beli. Mohon maaf. Ini yang mau beli. Lagi ucak. Tapi gue pernah guys, jujur ya, gue pernah nemu waktu itu nggak tahu di Indomaret atau Alfamart, dia emang lagi rusak juga gini, tapi dibikinnya tuh gini sih gue nih, lagi ucak gitu. Sengaja nih sama karyawannya dibikin kayak gini. Aduh, ada aja ya kreatifnya ya. Menurut Mas Ade, Erlan udah nggak main di season depan. Coba gimana guys? Erlan last season sih guys, harusnya ya. Menurut gambaran gue sih Erlan last season ya. Kemarin bagus, balik setelan pabrik ini. Kayaknya harus mungkin saatnya pembelian Gorlan kali guys. Epos. Tapi memang harusnya dengan gameplay kayak gitu mereka nggak deserve buat lanjut sih guys. Mainnya jelek banget bro. Mainnya jelek banget guys. Tak deserve. Deserve guys ya. Oke. Menurut gua yang walaupun baik lagi nih guys ya, baik lagi rumor yang rumor di luar sana gitu yang di berita bahwasanya kayak Albert udah terakhir di season ini, Luke juga sama terakhir di season ini gitu kan, juga nggak tahu Pew bagaimana. Tapi menurut gua untuk season depan nih, opini gua juga ya mungkin sama sedikit dengan Mas Ade. Yang pertama, menurut gua betul kayaknya Erlan ini udah tidak dipertahankan untuk season depan. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan sama Mas Ade. Performanya itu naik turun gitu. Dia nggak stabil. Kadang bisa gendong, kadang jelek banget gitu. Kayak oke lah. Kemarin di regular season masih ini gengs, masih lumayan gitu. Masih bisa gendong-gendong, tapi bisa turun juga, bisa gendong-gendong lagi. Tapi kemarin di playoff 3 game, 3-3-nya nggak perform guys. Di playoff. Dan menurut gua kemungkinan Erlan itu nggak lanjut. Terus yang kedua, Luke, menurut gua ya nggak tahu ya. Gua nggak ngeliat Paquitonya tuh nggak sepower itu gitu. Menurut gua dibandingkan kayak
kemarin Pak Witonya dari si Marcel gitu. Marcel tuh Pak Witonya menurut gua kuat banget. Kayak terlalu lumayan power, tapi kalau Luke dikasih beberapa kali Pak Wito kurang sih. Dan kemudian kalau misalkan seandainya nih memang Albert keluar, ini adalah keputusan yang buruk buat EVOS. Keputusan fatal sih menurut gua. Ya walaupun di luar sana mungkin Albert bilang dia last season, tapi menurut gua adalah kalau misalnya emang itu terjadi last season Albert di season ini dan di season depan tidak main, ini bisa jadi keputusan yang fatal untuk EVOS. Itu sih menurut gua ya. Dan mungkin untuk sisanya kayak Piu dan KYY ya mainnya gitu-gitu aja gengs ya. Tidak bagus, tidak jelek ya. Oke guys, mungkin segitu dulu aja untuk reaction TikTok pada hari ini. Ya banyak-banyak drama-drama ataupun banyak-banyak hasil yang mengecewakan lah. Ya kan yang terjadi yang belakang-belakangan ini gitu. Apalagi kalian kalau misalnya sebagai fans e-sport atau kayak lagi nontonin MLBB, MPL, ya sabar-sabar aja ya untuk fans EVOS. Ini bukan season kita lagi ya, semoga season depan makin berkembang ya. Kayak gitu aja. Oke, mungkin segitu aja untuk reaction TikTok pada hari ini. Thank you banget untuk semuanya yang udah nonton tanpa di skip. Gua ngucapin terima kasih banget. Dan gue tidak akan pernah lupa untuk selalu ucapkan bantu dan support channel gue guys, agar bisa lebih berkembang dengan cara klik tombol subscribe, like dan komen. Dan kalau di TikTok jangan lupa di follow ya guys ya akun gue. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.